yang lama ya, itu mengenai pencemaran nama baik. Itu sudah dikatakan, kalau untuk kepentingan umum, pencemaran nama baik itu nggak berlaku. Ya, jadi untuk kepentingan umum dan membela diri. Soal ijazah ini adalah soal kepentingan umum, soal publik, dan putusan KIP memperkuat itu. Ya kan? KIP mengatakan bahwa dokumen ijazah adalah dokumen publik, jadi tidak boleh ditutup-tutupi. Yang kedua, pasal 311 KUHP soal fitnah. Fitnah itu baru punya legitimasi kalau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asli, dan itu harus melalui putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan perdata citizen lawsuit yang sekarang ada dan berproses di Solo. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mereka tidak bisa diproses. Itu kata Pak Mahfud juga, kata Pak Jimli juga, jadi bukan kata kami saja ya. Oke. Yang ke C, pasal 27A itu mengenai pencemaran nama baik dengan dokumen elektronik. Sama, mutatis dengan yang 310. Dan ditambahkan ada putusan MK bahwa yang namanya pencemaran nama baik ini tidak berlaku untuk para pejabat. Tidak berlaku untuk institusi, tidak berlaku untuk kelompok masyarakat yang ajak dan lain sebagainya. Tapi Pak Jokowi kan bukan pejabat. Menurut kita masih pejabat karena dia masih tercatat di Danantara. Ya. Soal dia tidak bekerja dan tidak menerima gaji itu soal lain. Tetapi urusannya adalah urusan publik, bukan urusan private, gitu ya. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ya, ITE 2024 mengenai ujaran kebencian. Ini pasal ini sering sekali digunakan. Bahkan Gus Nur dan Bambang Tri juga dikenakan pasal ini akhirnya. Selain berita bohong yang kemudian gagal, tetapi ujaran kebencian. Padahal di sini dibatasi ujaran kebencian itu haruslah berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Ijazah. Ijazah itu kertas, bukan warna kulit dia, ya kan? Bukan fisik, bukan agama, bukan keyakinan. Jadi how come tiba-tiba menggunakan pasal ini? Oke. Pasal 32, nah ini yang paling aneh. Intinya pasal 32 itu adalah memanipulasi yang menyebabkan dokumen publik atau dokumen orang lain itu rusak. Mas Roy dan teman-teman ini, Rismon, Dr. Tifa, nggak pernah merusak dokumennya Pak Jokowi itu yang bernama ijazah, sokol ijazah itu. Yang mereka lakukan adalah melakukan sebuah analisis, di mana first produknya sama end produknya sama. Mereka kan tidak membuat hal yang baru atau membuat rusak dokumen tersebut. Kok lucu dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE, ya, 32 ayat 1. Nah, terakhir pasal 35 junto pasal 51. Ini yang lebih lucu lagi. Intinya adalah ada orang yang mengedit sebuah dokumen, termasuk dokumen publik, ya, dan editing itu dimaksudkan agar seolah-olah dokumen itu menjadi dokumen yang otentik. Awalnya palsu kan? Ya. Atau tidak asli. Lalu diedit lah sama Mas Roy CS agar terlihat otentik. Enggak ada itu. Kan terbalik justru. Tidak ada satu single statement pun yang mengatakan Mas Roy, Dr. Tifa, dan Rismon itu mengatakan ijazah itu adalah asli setelah mereka edit agar tampak otentik. Yang ada malah 99,9% palsu. Jadi it doesn't make sense, nggak masuk akal kan? Ya. Ngapain dia bilang bahwa seolah-olah itu otentik padahal statementnya adalah palsu. Itu yang saya sampaikan secara in brief ya. Nanti akan ditindaklanjuti, akan dielaborasi lebih lanjut oleh rekan-rekan PH yang lainnya. Tapi saya kasih kesempatan pada prinsipal dulu ya. Pak, tadi ini biar melanjutkan, tadi kan disampaikan tanggal 20 Januari sudah memanggil untuk pemeriksaan saksi-saksi, itu ahli ya? Siapa saja itu yang dipanggil? Tanggal 20 ini. Biar menyambung nih Bang dengan pernyataan Abang tadi. Biar ada division of labor, pembagian tugas, ini orangnya yang akan mengatakan. Oke. Pertanyaan dulu atau ngomong dulu saya? Boleh langsung dijawab yang tadi Pak. Ya, langsung. Aku terangkan dulu. Baik, rekan-rekan ya sekalian, yang saya jelaskan ini maha penting banget karena ini berkaitan dengan pelimpahan berkas tanggal 13 Januari yang lalu. Nah, kenapa menarik? Karena di tas saya ini lihat ada panggilan untuk 10 orang. Saksi ahli. Ya, ahli dan saksi yang meringankan. Ya. Nah, apa yang menjadi menarik?
Sementara berkas yang katakanlah 3 orang sudah dilimpahkan kejaksaan tanggal 13 Januari yang lalu. Sementara kemarin kita mendapat panggilan untuk ahli. 6 ahli, nanti saya sebut namanya, mungkin ada yang sebagian. Yang jelas salah satunya adalah Rocky Gerung. Jelas dipanggil tanggal 22. 6 ahli Tanggal 20. tanggal 20 Jadi itu ulang tahunnya Rocky Gerung itu. tahun 20 tanggal 20 nanti ini semua ahli dan saksi dipanggil serentak. Saya nggak tahu nanti gimana ramainya Polda Metro Jaya ini. Bayangkan itu semua profesor, ahli dan sebagainya, kecuali 3 itu adalah saksi biasa atau decet seperti kita. Jadi kembali saya katakan adalah yang menarik adalah menurut kami dari praktisi hukum ini nggak layak sebenarnya. Kalau sudah dilimpahkan ke sana, ya kita seharusnya dipanggil di sana. Tapi yang panggil masih Polda Metro Jaya. Tapi let's say kenapa? Karena ada percampuran undang-undang sekarang. KUHP lama, KUHP lama, kawin dengan KUHP baru dan KUHP baru. Barangkali ini ditafsirkan karena banyak sekali peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu. Tapi kami selaku kuasa atau penasihat hukum daripada tersangka ini mengikuti saja. Kita tidak persulit. Mau dipanggil tanggal 20 Januari nanti itu serentak, monggo aja. Yang penting ruangannya di dalam. Kalau ruangan wartawan sih sampai ke Jalan Sudirman juga bisa ya, begitu ya. Boleh di-spill, Oke, Pak? jadi saya bacakan ya. Ahli yang kita ajukan, enggak tanggalnya. Ahli yang kita ajukan pada gelar perkara tanggal 15 Desember 2025 itu kita ajukan tanggal besoknya kita ajukan ahli ada 3 orang. 3-3-nya mengikuti gelar perkara. Ya. 3-3-nya itu berbicara, memberikan pendapat di gelar perkara. Dan pendapat mereka sangat luar biasa. Saya nggak perlu spill namanya ya. Tapi semua 3-3-nya 2 profesor dan 1 doktor. Kemudian kami susul pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu. Nggak baca profesor. Pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu, tahun lalu ya, belum sebulan, tapi tahun lalu sebutnya. Kami ajukan lagi ahli 3. Tidak sebut spill namanya, tapi 1 saya spill khusus. Rocky Gerung, yaitu ahli filsafat, bahasa, dan politik. Kemudian ada saksi, ada chat yang lain, ya tidak sebut namanya juga, tapi udah akrab dengan kita, untuk seperti itu disebut saksi meringankan. Jadi rekan-rekan sekalian, keakraban kita untuk tanggal 20 tidak perlu diundang lagi untuk hal ini. Mari kita sama-sama akan dihadiri oleh 10 orang. Dan ada satu lagi nanti Dr. Tifa barangkali yang mengajukan ya. Ada yang profesor perempuan, nanti Mbak Tifa yang menjelaskan ini. Nah, semua ahli ini kita ajukan dari RRT, jangan lupa. Dari RRT, bukan dari lembaga lain atau law firm lain, tidak, tapi dari RRT. Nah, saya kira itu yang perlu dari saya ya untuk tanggal 20 ini. Kenapa tadi ada semacam, bukan aneh ya, yang menurut saya agak sedikit pertanyaan. Udah dilimpahkan ke sana, apa yang terjadi kita tidak tahu. Barangkali kalau dipanggil lagi ahli ini untuk BAP, tentu perlu pendapat dari para ahli ini. Itu yang utama. Kami tidak bisa komentar lagi lebih dalam kan gitu Mas Roy. Siap. Kita serahkan nanti untuk tanggal itu gitu. Kemudian mengenai lab, saya jelaskan juga ya. Saya harus baca data karena ini menyangkut lembaga negara. Pada tanggal 31 Desember akhir tahun kita masih ramai di Polda ini bersama Tifa, semua yang Tifa ya masih mengerjakan pekerjaan ini. Dan disitulah saatnya kita mengajukan laboratorium selain laboratorium forensik polisi yang ada sekarang ini. Kenapa? Kita berhak dong mengajukannya. Kita ajukan pada tanggal 31 Desember yang lalu 3 lab di luar lab krim Bareskrim atau Polri. Saya sebutkan satu adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini boleh dong disebut karena ini umum. Dan kami suratin resmi. Dan kami kerjasama dengan penyidik di dalam bahwa kami sudah suratin ke sana dan kami juga suratin ke Polda Metro Jaya. Jadi klop, sinergi gitu loh. Nggak ada yang umpat-umpat. Kemudian yang kedua adalah Lab Krim Pusat Polisi Angkatan Darat, Puspomat. Sama komen, yang kedua ini sudah membalas surat kita. Dan memang sangat gentleman. Puspomat ini adalah Angkatan Darat. Mereka punya laboratorium juga. Tapi dijawab dalam surat itu
bahwa saat ini Puspomat ini tidak menangani lagi forensik, tapi khusus menangani narkoba. Oleh sebab itu mereka mohon maaf sebesar-besarnya, ditujukan kepada kita suratnya, mereka tidak bisa melakukannya. Ketiga, ini yang paling canggih menurut saya, Instrument Laboratory and Services UICM, Universitas Indonesia. Jadi dua hal ini belum menjawab. Bisa juga mereka langsung menjawab penyidik, kita nggak tahu kan. Tapi ya kita tunggu saja. Artinya poin yang saya sampaikan adalah ahli dan ahli adecer dan laboratorium yang kita inginkan independen dilakukan untuk itu. Kalau tanpa itu kami tidak akan terima. Kecuali kalau ditunjukkan ijazah hasilnya sekarang. Tanpa lab pun boleh. Karena Mas Roy ini mampu melihatnya. 99% berdasarkan gelar perkara khusus 15 Desember yang lalu, Mas Roy dan kita semua, bukan Mas Roy aja, saya juga ikut mengatakan bahwa semakin nyatalah ijazah itu 99,9% palsu. Karena kita melihat semua, tapi tak boleh dipegang. Nanti Mas Roy yang menjelaskan tidak boleh dipegang itu Mas ya. Saya kira gitu Prof dan saya. Terima kasih ya. Oke. Nah, Pak Roy gimana? Masih PH ya? Oh, masih PH dulu. PH dulu. Terserah. Pak Roy aja. Pak Roy dulu.